Saya senang ada di tempat ini. Nama saya Ridwan Silalahi. Saya melayani di Jakarta ya, di GSJA Batu Tulis cabang Sunter ya. Saudara, hidup ini adalah anugerah. Kalau kita ada saat ini, masih hidup seperti ini, itu adalah anugerah, kebaikan Tuhan untuk kita sekaliannya. Coba dengar baik-baik, katakan kepada teman saudara seperti ini. Aku senang melihat kamu masih hidup sampai malam ini gitu. Ngomong seperti itu sudah. Ya. Amin. Iya, kita senang saudara. Amin ya. Pujilah Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Pemazmur 121 ayat 1 berkata, aku melayangkan tanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu pemazmur di sini menjawab sendiri, pertolonganku ayat 2 dikatakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pembacaan ayat tadi yang ayat 1 dan 2, di situ menceritakan ada seorang istri. Di sini kalau tokoh gereja mengatakan bahwa istri di sini istri Nabi, saudara. Nabi Obadja. Yang pada waktu itu dia baru saja ditinggalkan suaminya. Ya. Jadi istri yang datang kepada Elisa ini adalah seorang istri dari Obadja yang baru saja ditinggalkan suaminya sudah meninggal, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika si janda ini, istri dari Nabi Obadja ini, saudara, mengalami, bisa dikatakan dia mengalami beban yang berat dalam hidupnya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu suaminya meninggal, ternyata ya bahwa suaminya meninggalkan hutang, saudara. Bukan meninggalkan harta. Saudara bisa bayangkan, sudah ada ada pepatah mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga pula. Artinya apa? Bonyok, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, sudah punya masalah, datang masalah berikutnya. Ya. Itu yang dialami oleh wanita ini, saudara. Dan masalah berikutnya lagi apa, saudara? Ada lagi. Si penagih hutang datang menagih hutang dari suaminya. Saudara bisa bayangkan, baru saja ditinggal suami, lalu bukan itu saja masalahnya, ternyata suaminya meninggalkan hutang. Lalu debt collector, penagih hutang, datang menagih. Ya. Dan apa dikatakan, saudara? Kalau hutangnya nggak dibayar, kalau saudara tadi baca, maka 2 orang anaknya akan dijadikan budak. Tradisi pada masa itu, saudara, orang-orang yang tidak sanggup bayar hutang, konsekuensinya adalah anak-anaknya akan diambil dan dijadikan budak, saudara. Itu konsekuensinya. Bayangkan, sudah ditinggal suami, ternyata juga banyak hutang yang harus dia tanggung, saudara, dan harus dibayar. Sudah jatuh tempo, saudara. Dan kalau tidak mampu bayar, 2 orang anaknya akan diambil, akan dijadikan budak, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana kesesakan yang dialami oleh janda ini, saudara. Apa yang dilakukan oleh wanita ini, sehingga dia mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, saudara. Ya, apa yang dilakukan oleh janda ini, saudara? Yang dia lakukan oleh janda ini, untuk dia mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, dia datang kepada Nabi Elisa. Kenapa datang kepada Nabi Elisa? Karena konteks perjanjian lama, setiap orang, saudara, tidak bisa datang langsung kepada Allah. Harus melalui imam atau nabi pada waktu itu, saudara. Dan nabi atau imam merupakan representatif kehadiran Allah di muka bumi ini, saudara. Artinya perwakilan Allah di muka bumi ini.
Sehingga bisa dikatakan wanita janda ini datang ke alamat yang tepat. Elisa dalam bahasa aslinya memiliki arti Allah keselamatanku. Janda ini datang kepada Allah keselamatannya. Allah keselamatan kita bukan Elisa, tapi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bagaimana sikap kita ketika kita ada masalah? Saya mau katakan jangan lari kepada dunia ini, saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Ayat kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dengan kata lain, wanita ini terbuka kepada Nabi Elisa. Dia jujur menyatakan apa adanya, saudara. Ketika Tuhan tanya kepada saudara, apa yang ada padamu? Yang orang lain tidak tahu keberadaan dirimu. Dan barangkali saudara menutup-nutupinya selama ini. Dan tidak ada yang tahu, gembalamu juga tidak tahu, pendetamu tidak tahu. Dan situ engkau perlu jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku masih pahit kepada orang lain. Aku masih menyimpan kebencian kepada orang lain. Mungkin ada pengakuan seperti itu, saudara.